nggak perlu dibuktikan lagi di dalam agama karena sangat jelas sekali. Saya pikir ada kecenderungan untuk meremehkan persoalan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir di podcast kita di MLI. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa jam? Ya, setengah jam. Setengah jam ya, alhamdulillah. Iya, kalau Ustaz tadi ngabarin kalau Ustaz sehat, di sekitar kita nih banyak yang nggak sehat. Soalnya ada satu isu nih yang baru muncul. Sebenarnya banyak isunya ya, tapi satu isu yang muncul dan kemarin sempat kita bahas bersama itu ada fenomena nikah beda server. Saya belum tahu kalau nikah itu pakai server. Bukan ya. Kita server ya. Nikah beda keyakinan. Nikah beda keyakinan. Sudah nikah beda keyakinan itu biasanya nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah ya. Yang satu merasa yakin bisa menikahi, yang satu nggak yakin. Nggak yakin. Nah, itu biasanya nih semua nih yang rekam. Iya, tapi kok bisa ya ini ya? Saling yakin kan? Sebenarnya apa yang salah sih sebenarnya di sini tuh? Kalau itu kan perkara yang sudah sangat jelas ya. Kalau dalam agama itu istilahnya ma'lumun minad dini bid-darurah, perkara yang nggak perlu dibuktikan lagi di dalam agama karena sangat jelas sekali bahwa pernikahan itu bagian dari ekspresi keagamaan, bagian dari melaksanakan satu kata Rasulullah SAW, nikah itu adalah sunnahku, an-nikahu sunnati. Ya. Jadi ini adalah bagi umat Islam bagian dari cara mereka menyempurnakan agama. Ya. Sehingga ya kita tahu dari kecil lah yang namanya menikah itu normalnya sesama agama. Oke. Kalau secara agama kan emang mungkin penjelasannya ada gitu. Tapi kalau pernah dengar juga tuh ahli kitab ya. Ahli kitab. Boleh. Ya. Nah ini kalau para ulama sepakat yang namanya wanita muslimah itu tidak boleh menikah kecuali dengan muslim. Ini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tapi kalau laki-laki muslim memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh menikah dengan ahli kitab. Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Meskipun nanti ada perdebatan lagi apakah Yahudi dan Nasrani zaman sekarang itu masih ahli kitab atau enggak. Tapi ya itu perdebatan yang relatif sekunder lah. Tapi prinsipnya adalah apalagi kalau itu muslimah, dia tidak ada pilihan lain kecuali menikah dengan muslim karena konsekuensinya berat menikah dengan non muslim itu. Ya, misalnya saja nanti urusan anak, mendidik anak bagaimana? Ya, saya pikir ada kecenderungan untuk meremehkan persoalan agama ini. Dalam ini kayak diekspos ya. Pernikahan beda agama ini kayak diekspos untuk memberi satu contoh kepada masyarakat. Nih loh, nikah beda agama itu bisa sah-sah aja, dan ini orangnya juga baik. Ya, itulah cara. Saya pikir ada satu usaha untuk membuat citra bahwa orang yang maju, orang yang berpikiran terbuka, modern, berpendidikan, itu nggak usah terlalu mempersoalkan urusan agama. Cinta tidak terhalang agama. Nah, tapi ini beda kasusnya. Ini kameraman kita Faisal nih semangat dakwahnya tinggi. Jadi dia pengen mengislamkan, istilahnya mendakwahkan calon istrinya nanti yang ahli kitab mungkin untuk jadi muslim. Itu kasusnya kayak gitu kan. Itu perlu ditelusuri ahli kitabnya itu apakah maksudnya adalah suka baca kitab atau boleh. Ya kalau bisa sih oke saja kalau bisa, asalkan prosesnya juga proses yang benar ya. Tidak mencuri dari bapaknya gitu. Boleh anaknya. Jangan niatnya lurusin dulu.
Oke, berarti emang ada mungkin di sini kita ada kehati-hatian ya. Tadi ada memang upaya bukan hanya sekedar mungkin jadi normalisasi ya, Ustaz. Jadi takutnya jadi normalisasi. Iya, ketika sebenarnya udah ada aturannya, ada bahwa ketika tidak dimungkinkan untuk menikah di pengadilan agama atau menurut agama, kemudian sesuai dengan prosedur yang umum, itu sebenarnya bisa di pengadilan non agama. Oh, ya, baik. itu sudah terjadi kan di Surabaya kemarin. itu sudah disahkan pernikahan beda agama. Sebelumnya juga ada kasus-kasus yang lain. Jadi ya normalisasi dengan dalam arti begini, itu nanti kan kemarin sebuah media massa nasional juga mengatakan bahwa ini adalah pernikahan, itu adalah peristiwa perdata. Oke. Nah, peristiwa perdata itu seharusnya diatur dengan undang-undang sipil, ya, bukan undang-undang agama. Jadi Bukan ada kesan membolehkan itu karena di perdata tidak dipermasalahkan. Iya. Tapi kalau kita lebih tahu Satito nih, kalau pernah lebih tahu Satito tuh juga pernah pindah server. Percaya nggak? Tapi dulu peternakan ya saya. Sekarang waktu S2 ngambil studi Quran hadis. Dulu Semuanya dulu. Saya dulu. Oh iya, sudah lewat ya. Oke, ini ada yang menarik ya. Dulu ngambil peternakan, sekarang ngambil Quran hadis. Kalau peternakan tuh yang penting masuk UGM. Oh, oke. Biarpun UGM yang penting peternakan. Iya, kembali. Kalau masuk studi Quran hadis, saya pikir gini, ada perkembangan menarik ya. Jadi sebenarnya didirikannya IAIN dulu, ini ada semangat dakwah dari sebagian komponen di negara ini agar kita memiliki perguruan tinggi tempat mencetak para ulama, para dai begitu yang memiliki komitmen tinggi terhadap Islam. Tapi belakangan nih sudah agak beda nih. Ada perkembangan pemikiran terbaru yang muncul di kalangan akademisi yang lahir di universitas-universitas Islam. Saya pikir perlulah kita tahu seperti apa sih dinamika pemikiran yang terjadi di dunia akademik, ya, sehingga ya paling tidak di antara kita itu ada yang mempelajari lah. Saya pikir itu fardu kifayah. Masya Allah. Aku pengen tes saat itu. Masih inget nggak mata kuliah? Bukan mata kuliah ya, mungkin pelajaran waktu masih peternakan. Emang ada tesnya. Sudah ganti itu. Oh, udah ganti ya. Bisa bedain nggak daging babi sama daging sapi? Oh, nggak bisa nih kelihatannya. Gimana? Ini harus dites nih. Satunya lulus nggak? Tito nih. Tapi dulu sempet ngecek juga nggak sih daging yang non halal? Pernah, saya pernah. Saya tidak merasakan tentu saja. Saya pernah beli bahkan. Pernah beli? Ya, pernah beli ini nggak sate? Enggak. Jadi ada satu ya kegiatan rutin yang kita jalankan tiap tahun. Untuk mahasiswa baru kita di keluarga muslim fakultas peternakan ya, kita biasanya membuat acara training daging halal. Oh, ada ya, jadi berbagai aspek tentang kehalalan daging itu kita kupas di acara itu. Salah satunya adalah membedakan antara daging sapi dengan daging kambing. Itu dia. Dan saya waktu itu yang nyari daging. Itu nggak sulit. Oh, nggak sulit. Ya. Berarti banyak ya? Banyak. Waktu itu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Ya tinggal ngomong aja. Jangan. Nanti kepengen. Rasanya sih ya gitulah rasanya. Bisa dicoba kalau penasaran yang kayak gini. Oke, saya ada game juga buat Satito. Gamenya gampang, saya tinggal pilih satu
di antara dua pilihan yang menurut Ustadz ini paling yakin lah atau paling menarik dari Ustadz ya. Contohnya misalkan merah biru, nggak ada pilihan. Nggak suka merah tapi Jangan ada pembahasannya. Oke, itu contohnya deh Ustadz. Oke, ini contohnya nggak itu dong. Masa MLI receh banget? Enggak dong. Pertanyaan pertama, nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu. Oh, nikah dulu. Berarti dulu nikah dulu. Ya, karena mapan itu nggak jelas ukurannya ya. Ya, terus terang saya udah kerja, Oke. kemudian menikah. Tapi kalau dibilang mapan, saya kira orang akan melihat saya belum mapan. Tapi saya udah bekerja, ya adalah cukup sedikit lah. Oke. Yang kedua, milih jadi kalau teman-teman tahu saat itu saat ini mengajar ya Ustadz ya. Ya. Mengajar di Ada deh. sensor. Oke. Pilih ngajar atau jadi dosen ya, atau jadi penulis. Kan saya sebenarnya kalau dari segi hobi saya lebih suka menulis, meskipun saya belum berhasil menulis apapun kecuali ya status Facebook atau status WA begitu. Sama. Ya kalau dari segi passion seperti itu. Lebih milih nulis ya. Ya dari segi passion. Kalau dari segi tuntutan ya. Oke, yang ketiga, istri atau anak? Wah, Aduh, sulit. ya. Anak lah. Anak, kenapa Zat? Masih bisa berdua. Nanti jangan Harus kasih pilih tahu, satu ya? jangan kasih tahu istrinya ya. Jangan kasih tahu. Karena begini ya, istri biasanya nggak mau pisah sama anak. Oh. Nah, jadi kalau kita memilih anak, dapat istrinya juga. Oh, jawaban cerdas nih. Cari aman. Tadi itu cari aman. Pertanyaan berapa? 4 ya? Idul Adha tanggal 9 apa tanggal 10? Ya, tanggal 9. Tanggal 9. Kan sekarang tanggal 10, jadi gimana tuh? Keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah. Tanggal 10 gimana tuh? Ada Ya. ini penjelasan. Oke, ini ada dua hal ya yang perlu kita pilah. Yang pertama adalah tentang adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bagaimana sih cara menentukan Idul Adha. Sebagian ulama mengatakan bahwa bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah seperti Ramadan, kemudian 1 Syawal, kemudian Zulhijjah itu ditetapkan dengan ru'yah. Ada yang dengan hisab, ini udah perbedaan. Kemudian ru'yahnya seperti apa? Apakah ru'yah yang tidak memperhatikan maqalid atau daerah tempat yang dianggap sebagai tempat terbitnya hilal, artinya Kelihatan gitu ya? lokal begitu, ataukah tidak memperhatikan itu sehingga satu ru'yah bisa berlaku secara global, ya. Nah, ini pendapat-pendapat yang saya pikir secara fikih itu kita hormati lah. Secara fikih kita hormati, kita nggak merasa benar sendiri, tapi saya sepakat pada pandangan atau mengikuti pandangan yang menyatakan bahwa karena bulan itu cuma satu, kemudian fenomena konjungsi lahirnya bulan baru ini adalah satu fenomena yang sekali dalam satu bulan, maka secara fakta ini sejatinya peristiwa pergantian bulan ini sekali untuk seluruh bumi ya, artinya ini adalah fenomena global bukan fenomena lokal. Ya, sehingga kita mengacu pada tanda-tanda pergantian yang sifatnya global. Kemudian saya mengikuti ru'yah. Nah, karena sesuai dengan redaksi hadis yang ada sumu li ru'yatihi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan Idul Adha
ini ada yang apa namanya spesifik karena ini berkaitan dengan ibadah haji di Makkah ya, di Makkah. Sehingga Idul Adha itu semestinya mengacu kepada prosesi ibadah haji itu. Karena ada wukuf itu ya. Wukuf di Arafah, kemudian Idul Adha-nya sendiri juga mengacu ke sana. Ini satu pendapat yang saya ikuti. Gitu. Nah, kalau yang ada di luar itu apa? Di luar itu barangkali ada pandangan-pandangan yang mengacu pada hilal atau tanda datangnya bulan Dzulhijjah itu dengan hilal di masing-masing tempat atau ru'yah di masing-masing tempat. Tapi kalau pandangan ulama dahulu sudah ulama Syafi'iyah itu mengacu pada apa yang disebut dengan matla. Matla itu wilayah dengan radius tertentu, saya nggak lupa berapa sekian kilometer kalau dikonversikan begitu ya. Sehingga tiap sekian kilometer itu masing-masing daerah memiliki ru'yahnya sendiri. Begitu ya. Persoalannya sekarang adalah kaum muslimin itu berbeda-beda dalam hal puasa, dalam hal merayakan Idul Fitri, Idul Adha, bukan karena perbedaan matlamat seperti itu. Tapi karena mereka berbeda acuan, karena berbeda otoritas politik yang dianggap berwenang untuk menentukan hari raya. Makanya misalnya kita lihat di wilayah Syam ya. Di wilayah Syam itu ada Lebanon, kemudian Yordania, kemudian Suriah, ya, Palestina. Ini kadang bisa sama, kadang bisa beda-beda. Padahal ini satu unit geografis nih. Ya, hanya beda otoritas saja. Padahal otoritas keluarnya negara Yordania, kemudian Lebanon, Suriah, Palestina, ini kan baru-baru aja. Ya kira-kira pada pertengahan abad ke-20 saja ini. 1950-an institusi-institusi ini bermunculan, atau 1930-an ya, mengikuti pola-pola yang digariskan oleh Inggris dan Prancis. Jadi mau tanggal berapa? Ya tapi kita ya bagaimanapun kita hormati ya. Terkait dengan perbedaan semacam itu. Oke. Pertanyaan kelima. Istri satu apa lebih dari satu? Kan ini ya studi Quran hadis ya. Kalau saya sih satu ya. Sejauh hari aman. Satu. Tapi kalau ditanya setuju enggak dengan poligami? Saya bilang poligami itu halal. Nah, itu saja. Poligami itu halal. Nabi juga, para sahabat juga. Kalau kita nggak mau, oke, nggak masalah. Tapi kalau sampai menganggapnya sebagai suatu tindakan kriminal atau hal yang tidak boleh, ini berarti menentang apa yang sangat jelas di dalam Islam itu sebagai satu hal yang boleh. Begitu. Ini kayak ini loh, kayak orang-orang yang fanatik sama vegetarianisme, vegan makan. Mereka nggak mau makan daging. Itu kan sampai menyalahkan orang yang makan daging dan menganggap sebagai tindakan yang kejam. Padahal sah-sah aja. Nah, ini kan bahaya nih, karena bisa menyalahkan suatu hal yang di dalam Islam itu bahkan disyariatkan. Seperti ibadah kurban, kan menyembelih hewan kurban, entah itu sapi atau domba dan lain sebagainya. Kalau ini dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas, dianggap sebagai tindakan yang salah, keliru, wah ini berarti sudah menentang haya itu. Sama seperti orang yang menganggap poligami sebagai tindakan kriminal. Kalau saya tidak, hanya saya tidak mengharamkan karena itu boleh di dalam Islam. Jadi
Satu Bukan aja kan itu. Satu aja belum. Satu aja dulu. Ada belum? Astagfirullahaladzim. Gak ada yang maksud. Cari Belum. Tolong cari. Belum diumumkan sekarang. Aduh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kerudungin hati dulu apa hati dulu dikerudungin? Salah. Kerudungin dulu kerudung. Kerudungin diri dulu. Ah ya, kerudungin hati dulu apa kerudung kepala? Kerudung. Kalau saya sih enggak ya. Oh iya. Maksudnya pandangan saya. Oh, oke. Ini persoalan yang berbeda. Kalau orang hatinya sudah baik, ya. Kalau hatinya sudah baik, itu dia akan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, Soalnya nah, ada case juga nih di Arab Saudi sudah dibolehkan wanita tidak diwajibkan untuk berhijab lagi. Gimana Sat? Arab Saudi dulu Sat. Oke, jadi jawabnya tadi ya, itu memang hati dulu. Ya, tapi kalau orang yang hatinya sudah baik, dia tidak mungkin tidak berkerudung. Soalnya begitu. Jadi kalau orang yang mengaku hatinya sudah baik tapi nggak berkerudung, berarti itu bohong. Begitu, bohong. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima jitu bih, kata Rasulullah SAW. Nggak beriman tuh salah seorang di antara kalian sampai dia membawa hawa nafsunya sehingga sesuai dengan apa yang aku bawa. Kalau soal Saudi itu kemudian hari ini tidak lagi mewajibkan penutup rambut, itu perlu dicek ya namanya beritanya. Itu beritanya perlu di cross check dulu sepertinya. Karena saya kemarin juga lihat, hanya saya cari-cari agak sulit menemukan pembandingnya, terutama di bahasa Arab. Ya, jadi perlu dicek dan dicek dulu. Tapi kalau itu benar, ya itu satu malapetaka ya. Kenapa? Karena ya, tapi begini, Saudi itu memang di Arab, tapi Arab itu bukan Saudi. Apa? Saudi itu saya institusi ya. Oke. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia itu. Ini sebuah institusi negara yang lahir di abad kemarin, ya, kira-kira 1918-an, kalau saya nggak salah ya. Sebelum Saudi ada, Arab itu sudah ada. Sebelum Saudi ada, Islam itu sudah ada. Dengan kata lain, Saudi ini adalah negara yang relatif baru di dalam sejarah Islam dan dia tidak bisa menjadi patokan. Tidak bisa menjadi patokan nilai aturan bagi kaum muslimin. Jadi kalau putri-putri Saudi itu pada nggak berkerudung misalnya, mereka kuliah di Amerika kayak bintang Hollywood misalnya kayak gitu, itu tidak bisa menjadi teladan bagi kaum muslimah di seluruh dunia karena ya itu tidak ada apa namanya, tidak ada kedudukan yang istimewa orang-orang anggota kerajaan Saudi dalam pandangan Islam. Biasa aja mereka kalau melanggar syariat ya salah gitu saja, termasuk keputusan negara kerajaan Saudi Arabia. Kalau salah ya salah aja. Kalau mereka benar seandainya tidak lagi mewajibkan hijab penutup aurat bagi wanita, ya itu salah. Dan kaum muslimin tidak perlu galau dengan hal itu. Dari segi bahwa, waduh, ini gimana nih? Ini kita bisa kehilangan kiblat. Enggak, kiblat kita itu bukan Saudi. Kiblat kita itu kalau sholat yang Ka'bah. Tapi kalau dalam hal tingkah laku, ya, kiblat kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama kemudian penjelasannya. Saya pikir gitu.